Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan Mr. Taufan dalam materi yang berbeda. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu berada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas aliran atau mazhab koperasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, maka saya mengingatkan agar mendapat video-video terupdate saya. Silakan Anda mensubscribe, like, dan komen, serta jangan lupa menekan tombol lonceng. Semua itu adalah untuk keupdatean video yang saya buat. Oke, kawan-kawan semuanya, saudara-saudari, sahabat semuanya. Kali ini kita akan secara singkat dan ringkas bercerita tentang aliran dan mazhab koperasi. Yang pertama adalah kita akan bercerita tentang pengertian aliran atau mazhab koperasi. Kawan-kawan semuanya, aliran koperasi itu ada 3. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ini adalah aliran yardistik. Aliran yardistik ini, yaitu koperasi itu berkembang dari bawah. Koperasi itu berkembang dari masyarakat, berkembang dari keinginan masyarakat itu sendiri. Mereka tumbuh tanpa ada bantuan, tanpa ada modal dari institusi, lembaga, maupun para pemangku kebijakan atau para pimpinan. Koperasi yardistik ini adalah koperasi yang mana masyarakat itu ingin membuat sebuah kelompok di dalam masyarakat itu sendiri yang berbasis dengan sebuah usaha demi untuk memenuhi kebutuhan hidup, demi untuk melangsungkan kehidupan mereka ke depannya. Jadi aliran yardistik ini adalah aliran yang mana koperasi itu tumbuh secara alamiah untuk menyikapi, untuk memenuhi kepentingan, kebutuhan mereka secara bersama-sama yang tergabung di dalam kelompok aliran yardistik ini atau koperasi yang beraliran yardistik ini. Jadi yang perlu saudara ingat semuanya bahwa koperasi ini tumbuh dari keinginan mereka sendiri, dari keadaan mereka yang mereka alami sendiri, dari sebuah kepentingan, dari sebuah keadaan kehidupan mereka yang secara bersama-sama mengalami atau orang yang dalam keadaan sepenanggungan yang sama. Maka dari itu mereka membentuk sebuah kelompok kumpulan yang basisnya adalah usaha. Jadi mereka tidak ada dibentuk oleh misalnya oleh pemerintah, tidak, oleh lembaga-lembaga lain, tidak, oleh institusi-institusi lain, tidak. Tetapi mereka berkembang secara mandiri dari bawah. Itu yang dikatakan dengan aliran yardistik. Ya. Kita lihat yang kedua. Ada aliran sosialis. Aliran sosialis ini bagaimana? Aliran sosialis ini adalah aliran yang mana koperasi itu berkembang dari atas.
Bagaimana maksud berkembang dari atas? Yaitu koperasi ini dibentuk oleh sebuah lembaga, dibentuk oleh sebuah institusi, dibentuk oleh sebuah pemangku kebijakan, atau dibentuk oleh pemerintah. Jadi mereka ini tumbuh karena disokong oleh para orang yang seperti bisa dikatakan pemilik modal, pemangku kebijakan. Berbeda dengan yardistik tadi. Kalau yardistik ini mereka tumbuh dari bawah, dari keinginan mereka sendiri, berkelompok, masyarakat itu sendiri, dan tidak ditopang oleh modal-modal besar. Tidak dibentuk oleh lembaga-lembaga institusi lain atau oleh pemerintah. Sedangkan sosialis ini adalah mereka yang tumbuh, aliran koperasi yang tumbuh dari topangan-topangan pemodal besar, dari dibentuknya oleh pemerintah atau dibentuk oleh lembaga atau institusi lain. Yang ketiga adalah aliran persemakmuran. Aliran persemakmuran di sini ya, yaitu perpaduan antara kedua aliran di atas. Bagaimana perpaduan aliran di atas? Aliran persemakmuran ini dia aliran koperasi ini dia tumbuh awalnya dibentuk atau dibantu oleh bisa dari lembaga, bisa dari institusi, bisa dari pemangku kebijakan, atau dari pemerintah. Jadi setelah dibentuk, mereka dibina. Setelah mandiri, maka mereka dilepas untuk mandiri. Nah, jadi penggabungan antara koperasi yardistik dan sosialis ini ada di dalam koperasi yang beraliran persemakmuran. Jadi tiga ini aliran koperasi. Jadi saudara harus ingat, ya, ketiga aliran ini adalah merupakan koperasi itu berdiri menganut tiga aliran ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat, saya sudah menyinggung tadi di atas. Aliran koperasi itu kan ada tiga, saya bilang di atas tadi. Yardistik, sosialis, dan persemakmuran. Sekarang kita lihat. Aliran koperasi berdasarkan peran dan gerakan koperasi di dalam sistem perekonomian dan hubungannya dengan pemerintah dibagi menjadi tiga. Koperasi itu dia memiliki korelasi dengan perekonomian dan dengan sistem atau ideologi sebuah negara. Bagaimana hubungannya? Hubungannya di sini yaitu koperasi itu, aliran koperasi ini dia menganut bagaimana sistem ekonomi di negara tersebut. Jika di negara tersebut menganut sistem ekonomi yang bersifat ekonomi bebas atau sering kita dengar dengan ekonomi kapitalis, maka aliran koperasi beriringan akan membentuk diri mengikuti aliran perekonomian di negara tersebut. Begitupun dengan ketika negara tersebut menganut sistem ekonomi sosialis, maka koperasi akan mengikuti sistem seperti sistem sosialis. Begitupun dengan aliran ekonomi yang menganut ekonomi campuran, maka sistem koperasi pun akan menganut seperti sistem ekonomi campuran itu.
Nah, jadi hubungannya jelas. Koperasi yang menganut sistem koperasi yang bersifat bebas, dia tidak bisa tumbuh ketika diterapkan di negara yang menganut sistem ekonomi misalnya sosialis, kemakmuran, gitu. Dan begitu pun sebaliknya. Ya. Nah, jadi jelas hubungannya. Jadi yang harus saudara-saudara ingat di sini adalah aliran koperasi itu atau koperasi itu dia beriringan, berkorelasi dengan sistem perekonomian dan pemerintahan di sebuah negara sesuai dengan ideologi di negara tersebut. Nah, itu yang harus kamu pahami. Kita lanjut. Sekarang kita akan lihat pemahaman aliran atau mazhab koperasi. Kita lihat yang pertama. Pemahaman tentang koperasi yang menganut sistem atau yang menganut aliran yardistik yaitu koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisirkan, dan mengoreksi berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Jadi jelas ya. Di video-video saya sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa koperasi itu tumbuh, berkembang, sejarahnya adalah mereka merupakan kumpulan orang-orang yang terkena PHK atau terkena imbas dari revolusi industri, sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang dikala itu adanya mulainya berkembangnya sistem ekonomi kapitalis. Nah, jelas sekali aliran yardistik ini adalah mengimbangi sistem ekonomi kapitalis. Dan aliran yardistik ini adalah sebuah kekuatan untuk mengimbangi supaya menetralisirkan seandainya adanya keburukan-keburukan yang terjadi yang ditimbulkan oleh ekonomi sistem kapitalis ini. Jadi mereka membuat istilahnya antisipasi terlebih dahulu, gitu. Karena mereka merasa bisa dikatakan golongan-golongan menengah ke bawah, gitu kan. Demi untuk melangsungkan kehidupan mereka, maka mereka berkelompok membuat usaha berbasis dengan usaha mereka untuk supaya mereka tidak merasa terpinggirkan oleh sistem itu. Ya. Yang kedua adalah aliran sosialis. Aliran sosialis ini mereka beranggapan bahwa aliran ini adalah koperasi itu sebagai alat yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi. Jadi aliran sosialis ini mengatakan bahwa dengan berkooperasi akan mudah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan akan mempermudah menyatukan masyarakat itu sendiri. Ini aliran sosialis. Kita lihat yang ketiga. Aliran persemakmuran di sini yaitu koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata, di mana koperasi memegang peran uang utama di dalam sistem perekonomian masyarakat. Jadi jelas di sini bahwa aliran yang ketiga ini adalah aliran merupakan koperasi itu sebagai sukoguru, tulang punggung dari sebuah perekonomian sebuah negara. Jadi masyarakat disuruh berpartisipasi dalam koperasi untuk demi pemerataan, keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Oke, saya rasa kamu mengerti. Kita lanjut lagi.
Sekarang kita akan lihat di kawasan mana tempat berkembangnya aliran mazhab ini atau aliran mazhab koperasi ini berkembang di mana, gitu kan? Untuk aliran nihilistik, ya, dia berkembang di daerah kawasan Eropa, seperti Prancis, Inggris, Denmark, dan lain-lain. Kenapa di sana aliran ini berkembang? Karena di daerah Eropa ini sistem ekonomi mereka adalah sistem ekonomi kapitalis. Jadi mereka mengikuti sistem perekonomian di negara mereka masing-masing. Jadi sudah saya katakan di atas tadi bahwa koperasi itu berkorelasi dengan sistem perekonomian di sebuah negara dan ideologi di sebuah negara itu sendiri. Yang kedua, aliran sosialis berkembang di mana? Dia berkembang di kawasan Cina dan Rusia. Kenapa? Karena sistem perekonomian di situ sosialis. Jadi dia beriringan, ya. Sedangkan yang ketiga adalah aliran persemakmuran. Aliran persemakmuran di sini di kawasan Asia Timur, seperti Indonesia dan lain-lain. Kenapa ini? Karena aliran yang ketiga ini adalah aliran yang menganut sistem ekonomi campuran. Ada kapitalisnya dikit, ada sosialisnya dikit. 50-50. Maka aliran koperasi pun mengikuti aliran sistem perekonomian itu. Ya. Jadi sangat jelas, singkat, Anda mudah memahami dari berbagai aliran dan mazhab koperasi ini sendiri. Terima kasih, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Beserta jangan lupa menekan tombol lonceng untuk update-nya video saya yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah kutip, salah ucap, salah tulis, ataupun salah dalam penyampaian. Tidak ada yang sempurna, kita semua di sini dalam tahap proses belajar, memecahkan sebuah persoalan untuk kepentingan bersama dan memecahkan secara bersama-sama. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.